Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya.
semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu. Mari kita membaca Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dan perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Amin. Amin, amin, amin. Sebuah pertandingan Super Bowl ke-7 tanggal 14 Januari tahun 73. Ada kesempurnaan yang dipertaruhkan sepanjang musim. Jadi tim sepak bola Amerika Miami Dolphin itu mencetak rekor yang sempurna, yaitu dari 16 pertandingan tanpa kekalahan. Wow, keren ya. Lalu ketika Super Bowl terakhir, Dolphin yang menang tercatat dalam sejarah olahraga sebagai satu-satunya tim sepak bola profesional dengan rekor yang sempurna. Pemenang itu juga sebutan yang tepat untuk Yesus. Jika kita mencermati jejak pelayanan Yesus, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan ya. Catatan Matius tentang pelayanan Kristus di Galilea, kita baca Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Amin. Jadi pelayanan Yesus yaitu menyembuhkan, ya, memulihkan. Ini pelayanan yang luar biasa ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Selain mengajar, ia pun menyembuhkan, ia pun memulihkan. Kemudian kita baca ayat Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Amin. Kemudian apa yang terlihat adalah seperti kekalahan telak, yaitu kematiannya di kayu salib. Ternyata menjadi kemenangan akhir yang terbesar. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah kemenangan yang terakhir dan yang terbesar. Dia mengalahkan musuh utama, yaitu maut, melalui apa? Kebangkitannya. Kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin. Amin. Para pemenang dalam sebuah olahraga maupun bidang-bidang lainnya akan menerima penghargaan dan hadiah yang berlimpah, ya. Lalu respon apa yang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan, yang dengan kehidupan dan kematiannya dan kebangkitannya telah menjamin pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah bagi semua orang yang menerimanya. Apa respon kita? Enggak ada, selain menyerahkan diri kita dalam penyembahan kepadanya. Respon kita terhadap kemenangan Yesus atas maut kan tidak ada. Tidak ada hadiah, tidak ada piagam penghargaan, tidak ada bintang kehormatan, tidak ada apa-apa. Tetapi responnya adalah kita menyerahkan diri kita dalam penyembahan, dalam penghormatan kita kepadanya. Ada amin, saudara-saudaraku. Amin. Jadi hanya Yesus yang layak mendapatkan penghormatan sepenuhnya. Hal apa dari kemenangan Yesus yang membuat Anda kagum? Nah, ini Yesus itu pribadi yang mengagumkan, ya. Jika Anda menerima mujizat, tentu akan berkata, wow, kagum atas perbuatan-perbuatan Yesus. Tetapi apakah Anda pernah memberikan bintang kehormatan, bintang jasa, kalungan bunga, atau penghormatan lainnya? Tidak pernah. Melainkan kita mau mengikut Dia. Kita mau melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan di mana kita harus mengajar dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah amanat agung. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini semalam saya melihat podcast dari seorang dokter yang bernama Lee Darmawan, di mana beliau berpraktek di atas kapal, ya. Jadi perahu atau kapal itu berupa kapal sederhana, ya, nggak terlalu mewah atau modern sekali, di mana peralatan kedokteran, operasi, dan semuanya ada di situ. Dan kapal itu berlayar di mana suatu tempat itu memerlukan. Di Papua, di Kalimantan, memasuki sungai-sungai sampai ke pedalaman, di mana fasilitas kesehatan tidak ada di sana. Mengapa Dr. Lee ini mau mengabdikan dirinya di area yang seperti itu, ya? Dia seorang dokter
umum juga dokter spesialis. Kalau Anda jadi dokter gitu, prakteknya mau di mana? Pak Gem dulu pengen jadi dokter ya, bener ya. Pernah mendaftar di Ubaya, UNER ya. Tetapi ditolak karena waktu itu masih warga asing ya, jadi ditolak. Nah, kemudian ya jadi pedagang. Nah, ini ada dua ya. Yesus berkata demikian, engkau tidak bisa menyembah kepada dua tuan, yang satu Mamon, yang satu Tuhan. Harus dipilih salah satu. Hari-hari ini banyak orang bertuhankan Mamon, walaupun kelihatannya ia bertuhankan kepada Tuhan, tetapi fokus dan tujuan mereka melayani Tuhan bukan bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerja untuk diri sendiri dan mengabdi kepada Mamon. Memang tidak mudah. Pada Yesus cuma minta berkat-berkat toh. Iya, mau jadi dokter apa mau jadi pedagang? Pertanyaannya begitu ya. Ya. Kalau jadi dokter terus jadi pedagang, lah ini cilaka. Dokter tapi jiwanya pedagang. Nah, ini dihitung terus ya. Iya. Kalau mau mengobati harus bayar berapa. Nah, seringkali orang tidak berani berobat karena tidak punya uang, ya. Dihitung dulu berapa kemampuannya. Dihitung dulu uangnya berapa, ke dokter. baru berani datang. Atau mungkin terpaksa hutang ya, hutang kanan kiri untuk berobat, ya. Bagaimana perempuan 12 tahun perdarahan itu habis kekayaannya, hartanya untuk berobat ya, 12 tahun berobat kepada dokter sehingga habis hartanya tapi juga nggak sembuh. Berapa banyak kesaksian orang-orang yang sakit masuk rumah sakit harus membayar ratusan juta, nggak punya uang, sampai rumah juga dijual, dan pada akhirnya mereka hidup miskin, tidak bisa berbuat suatu apapun. Sakit juga nggak sembuh. Sakitnya juga masih ada ya, tapi tidak mati gitu aja. Tapi dalam hidupnya sudah setengah mati. Nah, inilah hal-hal yang mendorong Dr. Lee Darmawan ini mengabdikan kepada bangsanya. Padahal beliau ini sekolahnya di Jerman ya, dan pernah bekerja di Jerman dan menikah di Jerman pun mengalami hidup nyaman di sana. Tetapi beliau punya suatu pengalaman yang pahit, yaitu melihat adiknya meninggal di pangkuan ibunya karena tidak berobat. Mungkin tidak bisa berobat waktu itu, tidak mampu berobat, mengalami diare berkali-kali sampai meregang nyawa di pangkuan ibunya. Dan gambaran itu yang mengikuti dia sepanjang hidupnya, bahkan sampai hari ini. Beliau berkata demikian. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia, mengabdikan segala roh, jiwa, dan tubuhnya kepada tanah air, di mana tanah air Indonesia ini terdiri dari kepulauan, hampir 17.000 lebih pulau-pulau ya. Dan tentunya di pulau-pulau itu tidak mungkin lah ada rumah sakit kelas A semuanya ya, tidak mungkin. Bahkan vaskesnya mungkin tidak ada ya. Sehingga beliau memutuskan untuk menjual rumahnya. Beliau punya 2 rumah ya. Anak-anaknya mensupport, berkata demikian. Ayo rumah satu ini wong tidak perlu gitu ya, maksudnya nggak ada yang menghuni, ayo dijual aja. Dibelikan kapal saudaraku ya. Dan kapalnya dikasihin nama Baheno karena lambungnya itu bagian belakangnya itu gede gitu ya. Nah, disitulah beliau mulai melayani Indonesia ya, dari pulau ke pulau. Wow, keren. Nah, siapa sekarang mau nginjil pakai kapal terus dari pulau ke pulau? Rasanya luar biasa ya. Ada seorang
penginjil suami istri memang membeli kapal. Asalnya beliau dari Australia. Beliau pernah ke gereja kami. Nah, itu mereka dari pulau ke pulau, ke Eropa, ke Asia, ya bolak-balik begitu untuk melakukan pelayanan penginjilan, mengajar dan menyembuhkan banyak orang seperti Yesus. Nah, apa motivasi Dr. Lee ini untuk melakukan hal seperti itu? Bahkan bukan money ya, bukan keuangan, dia tambah harus membayar ya. Dia harus memberi kan ya. Kadang-kadang sebagai rasa terima kasih dari rakyat yang sudah ditolong, sudah disembuhkan, merasa diberkati, diberi 2 tandan pisang yang gede-gede ya. Pisang bukan 1 sisir tetapi 2 tandan ya. Ya memang itulah penghormatan yang apa adanya yang bisa diberikan oleh rakyat ya, masyarakat yang nggak mampu untuk berobat. Nggak ada bantuan dari pemerintah, dia biayai sendiri. Iya, waktu itu ya. Iya. Tetapi suatu saat mungkin 1-2 tahun yang lalu Ada dari Pak itu Jokowi ya. tenggelam kapalnya. Ketika tenggelam baru viral ya. Baru ada bantuan-bantuan dari menteri waktu itu Bu Susi kalau nggak salah ya, dikasih kapal lagi, punya kapal baru lagi sehingga dapat melaksanakan tugasnya lagi. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang berdasarkan seperti Matius ini ya, yaitu kita harus memberi makan mereka yang lapar. Kita harus memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan ya. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makan. Kata Yesus, nyalah kamu semua yang membuat kejahatan. Hati-hati ya, itu ada tertulis. Ada tertulis. Jadi kalau kita milih-milih dalam pelayanan ya, hidup ini sudah susah. Terus kemudian milih pelayanan, ke kota-kota besar, diberi amplopnya juga tebal-tebal. Nanti kalau diundang ke pelosok-pelosok daerah, jangankan amplop ya, mungkin makanan aja seadanya ya. Kalau di kota besar, dijamu makan oleh konglo ya, mungkin di hotel-hotel terkenal. Makan yang sangat mewah, biasanya demikian ya, ingin memperkenalkan, ini loh yang enak, ini menjadi satu kebanggaan, suatu kehormatan ya, sah-sah saja itu ya. Tetapi jika nanti undangannya itu ke desa atau ke gang-gang kampung-kampung ya, tentunya nggak ada hidangan mewah ya, tapi hidangan sederhana. Bahkan mungkin hanya diterima kasih gitu ya. Apakah Anda merasa nggak enak ini pelayanan, terus akhirnya milih-milih? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita ya. Tugasnya Tuhan Yesus itu apa? Mengajar, ya, memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang. Ya, enggak pernah terima PK, bener enggak ya? Enggak mau terima PK ya, karena ya memang dia menganjurkan bahwa kalau kamu pergi, ya kalau ada orang menampung kamu, ya tinggallah di situ. Kalau enggak ada ya kebaskan debu, pindah kota gitu ya. Hari-hari ini hati-hati ya. Apakah kita betul-betul mau merespon panggilan Tuhan? Dr. Lee ditanya, mengapa kok mau gitu ya? Apa yang menyebabkan hal ini dilakukan? Dan mereka punya suatu dokter share, dilihat aja nanti di Instagram, di webnya beliau ya, dokter share. Kok sampai mau begitu melayani ya? Di dalam bukan saja melayani yang enak-enak, tapi ini melayani kan berjuang ini ya,
di lautan. Coba saudara kalau duduk di kapal itu goyang apa enggak ya? Goyang-goyang terus. Walaupun kapal itu Terus ditambatkan rasanya iso yut gini. Terus saudara harus mengoperasi pasien jantung gitu ya. Dengan rodok goyang-goyang gini nih gimana ya? Saya enggak bisa membayangkan ya. Itu membutuhkan keahlian khusus ya. Iya, Tangannya enggak gemetar ya. sudah biasa. Sudah biasa ya dengan diayun-ayun oleh apa ya? Mungkin kalau kapalnya gede banget berapa ton gitu ya, Ya, mungkin tenang. tenang ya, walaupun tenang ya mungkin ya rada goyang lah. Saya pikir wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan beliau juga punya anggota ya yang mau bertugas. Coba bayangkan ya. Mereka mau bertugas 3 bulan sampai 5 bulan tidak ketemu orang ya di lautan melayani pasien-pasien yang di bawah sejahtera ya. Gantian ya relawan itu. Ya relawannya memang silih berganti, tetapi mereka ada yang balik lagi. Dan mengapa mereka ditanya? Yaitu sesuatu yang memuaskan dirinya ya, yang tidak didapat dari dunia. Seperti pelayanan Tuhan Yesus. Ia menolong orang yang miskin. Ia menyembuhkan orang yang sudah tidak berpengharapan. Dan dia memberikan hope, pengharapan. Nah inilah pagi hari ini apapun penyakitmu, berharaplah kepada Yesus. Amin. Adakah orang-orang yang seperti Yesus di bumi ini? Ternyata ada. Ya, seperti Dr. Lee dan rekan-rekannya ini, hatinya penuh belas kasihan seperti Yesus. Dan mereka berkata, aku melihat Yesus di dalam diri orang yang papa ini, di dalam diri orang yang memerlukan uluran tanganmu. Aku melihat Yesus, di mata mereka aku melihat Yesus, di hati mereka aku melihat Yesus. Ya kalau orang sudah menyerah ya, nggak punya apa-apa, nggak berdaya ya, tentu kita akan melihat sosok yang tidak berdaya ketika dipakukan di atas kayu salib, yaitu sosok Tuhan Yesus. Ia pasrah menyerah ya, tangannya direntangkan, tangannya dipaku di sini, kakinya juga dipaku, dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan lambung harus ditusuk supaya keluar air dan darah. Dan air dan darah itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Amin. Ia tidak hanya menyelamatkan kita, ia pun juga menyembuhkan kita. Amin. Dan memulihkan kita. Haleluya. Memang kita tidak perlu disalib juga seperti Kristus. Walaupun 12 murid itu semuanya mati martir dengan cara yang luar biasa ya. Hanya Yohanes yang mati tua, tapi itu pun sudah melalui penderitaan digoreng di minyak panas ya. Tapi ia selamat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam hidup kita ini engkau mencari apa? Mencari ketenaran, mencari harta, tetapi pertanyaannya adalah penyembahanmu untuk siapa? Ya, penyembahanmu untuk siapa? Kemarin saya dengan seorang rekan sepelayanan berjalan pulang menuju ke Surabaya dan menemukan sebuah restoran yang sangat ramai, amat sangat ramai. Ternyata beliau berkata, saya pernah ditegur seseorang dan dikatakan, kamu kok kelihatannya kamu berwirausaha ya. Kalau kamu ingin laris usahamu, aku bisa mengajak kamu ke paranormal untuk melariskan daganganmu. Dia berkata, oh enggak, saya punya dukun katanya. Siapa dukunmu? Dukun Yesus katanya. Ya bercanda ya. Yesus bukan dukun, tapi Yesus juru selamat. Nah begitulah manusia menyembah kepada ilah-ilah lain.
bukan menyembah kepada yang harusnya disembah, Allah di dalam nama Yesus. Mari kita merenungkan pagi hari ini. Apa yang kau inginkan di dalam hidup ini? Kalau orang lain memberikan hidupnya dalam melayani ya saudara-saudara yang tanpa pandang bulu, tanpa pandang kekayaan, tanpa pandang suku, bahasa dan bangsa, melayani dengan tulus seperti layaknya Yesus melayani, maka engkau sudah melakukan amanat agung dari Tuhan ini. Ya, inilah renungan kita, karena kita melihat Yesus sudah menang di atas maut. Amin. Memang kelihatannya kalah ya, mati disalib, dan paham itu banyak yang diadopsi oleh pemahaman manusia di zaman akhir ini. Tuhanmu udah mati kok. Alay wong Kristen kok mati. Iya, sudah mati, nggak bisa tolong kamu. Dia nggak baca sampai terus, saudara. Dia nggak paham. Karena 3 hari kemudian Yesus bangkit dan merayakan kemenangan atas maut. Dan ia selama 40 hari masih ada di bumi untuk menguatkan murid-murid. Hari ini memang Yesus secara fisik tidak ada bersama kita. Tetapi ada firman-Nya, ada kata-katanya, ada pesan-pesannya di sini. Baca tiap hari. Maka kekuatan baru akan diberikan kepadamu oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan teladan kepada kami yang baik Tuhan Yesus. Kami mau melayani seperti Engkau Tuhan Yesus, yang tanpa pamrih kami melayani. Ya Tuhan Yesus, seperti apa yang Kau perintahkan pada kami untuk kami laksanakan. Dan Kau tentu menyertai, memberikan kekuatan, memberikan prasarana, semuanya yang sudah Engkau sediakan di dalam kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami mau melayani lebih lagi di dalam Engkau Yesus, sehingga kami dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau menyembuhkan kami. Juga tidak hanya menyembuhkan tetapi menyelamatkan jiwa kami. Amin. Kami berdoa pagi hari ini untuk Pak Diki, untuk Pak Aris, untuk Bu Lydia Magdalena. Mereka yang berjuang dalam kehidupannya untuk mempertahankan jiwa dan kehidupannya. Tuhan tolong mereka. Kami percaya mujizat masih ada. Engkau menyembuhkan Bu Lydia, Pak Aris, Pak Diki pun Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami orang-orang, bahkan para martir yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih, pakailah kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah dalam penyembahan kami di dalam kehidupan kami. Kiranya kami hanya menyembah Engkau, Yesus Sang Pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang setia di pagi hari menyertai renungan ini, mencerapi firman Tuhan yang mereka terima. Berikan mereka kekuatan untuk melakukan firman ini. Biarlah mereka melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang kekurangan sudah diberkati. Amin. Yang ada masalah sudah menerima jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu pagi ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama,
Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Lena, Pak Yusak, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Pak Martin, Bu Febi, Bu Titik Sulistiani, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Susilo, Pak Susilo, Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, Pak Simeon, Bu Simeon, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Budi, Bu Yulan, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Titik, selamat pagi. Terima kasih yang semua sudah bergabung. Mohon maaf yang tidak disebutkan nanti sore atau nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Tuhan.